Nururi, Naraniri, semuanya berbicara itu. Dan puncaknya itulah Syekh Siti Jenar. Apakah kemudian Sunan Kalijaga mengkafirkannya? Kita belum menemukan satu nas, satu teks, satu riwayat dalam kitab-kitab yang berbahasa Pegon ataupun bahasa yang aksaranya Hana Caraka yang sampai kepada kita bahwa Sunan Kalijaga mengkafirkannya. Tidak. Tapi seperti dulu Imam Al-Junaid mengatakan kepada Hallaj, wahai Hallaj ya Aba Mansur, la yaqta'uka ila dam. Tidak ada yang bisa menghentikanmu wahai Hallaj kecuali hukum pancung, yaitu darah yang diteteskan. Dan itu sangat mengerikan sekali. Ajaran ini belakangan dibahasakan secara lokal. Disebut dengan hadiah itu manunggaling. Manunggaling keesaan Allah, kesatuan Allah. Ya. Tidak ada yang bersatu. Hamba tidak bersatu dengan Allah. Kenapa? Hamba dianggap tidak ada. Maka manunggaling jangan diartikan Syekh Siti Jenar bersatu dengan Allah. Kenapa? Yang wujud cuma Allah. Syekh Siti Jenar hanya bayang-bayang. Tapi orang-orang yang kemudian lancang mau menerjemahkan ajaran Syekh Siti Jenar, kemudian mengatakan Syekh Siti Jenar mengajarkan persatuan dengan Allah. Wallahi iyyakum bihi. Syekh Siti Jenar Al-Hallaj tidak pernah mengatakan itu. Tapi mereka sedang mabuk dan mereka mengatakan hanya ada wujud tunggal. Itulah manunggaling. Kau Nururi, Naraniri, semuanya berbicara itu. Dan puncaknya itulah Syekh Siti Jenar. Apakah kemudian Sunan Kalijaga mengkafirkannya? Kita belum menemukan satu nas, satu teks, satu riwayat dalam kitab-kitab yang berbahasa Pegon ataupun bahasa yang aksaranya Hana Caraka yang sampai kepada kita bahwa Sunan Kalijaga mengkafirkannya. Tidak. Tapi seperti dulu Imam Al-Junaid mengatakan kepada Hallaj, wahai Hallaj ya Aba Mansur, la yaqta'uka ila dam. Tidak ada yang bisa menghentikanmu wahai Hallaj kecuali hukum pancung, yaitu darah yang diteteskan. Dan itu sangat mengerikan sekali. Ajaran ini belakangan dibahasakan secara lokal. Disebut dengan hadiah itu manunggaling. Manunggaling keesaan Allah, kesatuan Allah. Ya. Tidak ada yang bersatu. Hamba tidak bersatu dengan Allah. Kenapa? Hamba dianggap tidak ada. Maka manunggaling jangan diartikan Syekh Siti Jenar bersatu dengan Allah. Kenapa? Yang wujud cuma Allah. Syekh Siti Jenar hanya bayang-bayang. Tapi orang-orang yang kemudian lancang mau menerjemahkan ajaran Syekh Siti Jenar, kemudian mengatakan Syekh Siti Jenar mengajarkan persatuan dengan Allah. Wallahi iyyakum bihi. Syekh Siti Jenar Al-Hallaj tidak pernah mengatakan itu. Tapi mereka sedang mabuk dan mereka mengatakan hanya ada wujud tunggal. Itulah manunggaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji kewalian Siti Jenar. Apa yang dimaksud kewalian itu? Kebanyakan manusia menceritakan tentang kewalian Siti Jenar di saat Siti Jenar itu berkata, Jenar tidak ada, yang ada hanya Allah. Kadang Allah tidak ada, yang ada hanya Jenar. Itu dikatakan kebanyakan manusia. Siti Jenar saat itu sedang mabuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut
seluruh manusia saat itu Siti Jenar sedang mabuk. Apa bedanya bila Siti Jenar dianggap mabuk ketika fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat tapi di dalamnya orang-orang itu dalam keadaan mabuk. Jadi maknanya di sini kewalian Siti Jenar itu bukan mabuk, tapi kewalian Siti Jenar itu yang senyata-nyatanya memang nyata di dalam hati Siti Jenar itu. Jenarnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Sudah diabadikan di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Inilah yang dialami oleh Siti Jenar itu. Jadi ini pun juga bisa dialami oleh seluruh manusia. Bila manusianya sudah rela, bila manusianya sudah ridho, kembali mati di hadapan Tuhannya. Maka dari itu orang-orang yang sudah meninggal itu menyaksikan bahwa dirinya tak bisa mandi sendiri, bahwa dirinya tak bisa wudhu sendiri, bahwa dirinya tak bisa pakaian atau dikafani sendiri, bahwa dirinya tak bisa sholat sendiri, bahwa dirinya tak bisa ke kuburan sendiri. Inilah yang dimaksud inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa semua apapun pergerakan di dunia ini, meskipun sebiji darah, semuanya di dalam kehendak dan kuasa Allah, kuasa Tuhannya manusia. Jadi Siti Jenar itu tidak mabuk, tapi senyata-nyatanya bahwa sesungguhnya Siti Jenar itu sebenarnya tak ada. Sama seperti saya, sama seperti Anda, sama seperti manusia bila di dalam hatinya rela, ridho, dirinya sebenarnya tak ada. Kenapa? Karena diri kita, diri saya, diri Anda, diri kita semua hanya diadakan oleh Allah, hanya diciptakan oleh Allah, hanya diperankan oleh Allah. Jadi kesadaran di sini bukan kesadaran yang mabuk seperti kebanyakan manusia menuduh Siti Jenar atau Al-Hallaj itu mabuk. Tapi manusianya lah yang menuduh Siti Jenar dan Al-Hallaj mabuk, manusianya lah yang mabuk. Maknanya di dalam hatinya mung angen-angen wae, mung bayang-bayang wae. Kenapa? Karena seluruh manusia tak mampu berada di dalam posisi seperti Kanjeng Nabi Muhammad ataupun seperti Siti Jenar dan Al-Hallaj. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua manusia dicipta dan kita sudah diberi contoh yang benar, contoh yang bagus, contoh yang harus ditauladani, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh apanya? Mencontoh iman yang ada di dalam hatinya yang seperti seringkali kami ungkapkan di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kau yang melempar. Itulah bukti untuk mencapai tajalli, untuk mencapai mi'raj, untuk mencapai wusul, untuk mencapai mijil, untuk bertemu kepada Allah. Manusianya ya harus berani mati.
manusianya harus berani dipancung, manusianya harus berani meneteskan darahnya. Jadi itulah yang dialami para nabi, para rasul, yakni rela, ridho, meneteskan darahnya untuk Tuhannya. Maknanya itulah yang dimaksud baiat itu. Jadi manunggaling bukan mabuk Tuhan, manunggaling kenyataan Tuhan. Sudah nyata daripada manusianya di dalam hatinya. Maka dari itu kematian atau pancung atas atau meneteskan darah atau baiat pintu menyaksikan kenyataan Tuhan. Jadi kenyataan Tuhan itu adalah ketika diri kita sudah tak nyata lagi di dalam hati kita. Jadi yang dimaksud meneteskan darah itu adalah kiasan saja. Bukan meneteskan darah yang sebenarnya, bukan mati yang sebenarnya. Meneteskan darah itu adalah kiasan untuk meninggalkan harta-hartanya, untuk meninggalkan pangkat-pangkatnya, untuk meninggalkan jabatan-jabatannya, untuk meninggalkan anak-anaknya, istri-istrinya, suami-suaminya, ilmu-ilmunya, amal-amalnya, bahkan meninggalkan badan dan hidup yang diaku-akuinya selama ini sebagai kepunyaan diri kita. Itulah baiat itu. Jadi tanpa guru pembimbing, ya kita tak akan pernah bisa selamanya. Kita perang terus melawan angkara murka, meskipun kalah terus, perang terus, kalah terus, perang terus sampai datangnya syakaratul maut. Jadi makna manunggaling itu ketika yang ada hanya tunggalnya hidup, ketika manusianya sudah mencapai tunggal kematiannya, ketiadaannya, keadamannya, itulah yang dimaksud manunggaling kaulolan Gusti. Manunggalnya manusia menuju kematian, menuju keadaman, menuju ketiadaannya, maka yang ada hanyalah Allah. Jadi yang dialami Siti Jenar ataupun yang dialami Al-Hallaj, semuanya itu nyata, bukan mabuk. Kalau mabuk itu kan ada sadarnya, kadang tidak sadar, kadang sadar, kadang tidak sadar. Jadi Siti Jenar dan Al-Hallaj itu sudah sadar sepenuhnya, seterusnya. Tidak mabuk, akan tetapi senyata-nyatanya. Bagi saudaraku yang sudah berbaiat, Anda akan merasakan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manunggal itu ketika diri manusianya sudah rela, sudah ridho kembali kepada yang menciptakannya. Manusianya sudah rela, sudah ridho ditiadakan. Manusianya sudah rela, sudah ridho dimatikan, diteteskan darahnya, dipancung. Maknanya manusianya sudah tak berlaku lagi di dunia ini. Yang ada hanyalah pagelaran Tuhannya. Disinilah letak manusia-manusia yang sudah menemukan surganya. Manusia-manusia yang sudah menemukan kebahagiaannya, manusia yang sudah menemukan kedamaian, kemakmuran di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena manusianya sudah dituhani Tuhan. Karena manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi di dalam hatinya, maka itulah tempat kebahagiaan manusia. Bila manusianya masih ada nyata di dalam hatinya, maka itulah siksa yang pedih. Namun bila manusianya sudah tak ada, sudah tak berlaku lagi di dalam hatinya kecuali Tuhannya,
itulah surga yang membahagiakan, surga yang akan melepaskan belenggu-belenggu manusia dari hawa nafsunya, belenggu-belenggu manusia dari perbudakan-perbudakan cinta-cinta kepada yang selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya, semoga Buya Ar-Razi khususnya, dan semoga kita semua selalu dilindungi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.